Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah wala haula wala quwata illa billah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya adalah nikmat iman juga kesehatan, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa kembali. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, kemarin kita sedikit banyak telah menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan apa sebetulnya agar doa-doa kita yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cepat terkabul. Memang kalau kita renungkan lagi, apalagi kalau kita membaca penjelasan dari kitab Mau'idatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali, beliau menyampaikan ada beberapa hal, dan salah satunya adalah mengerjakan adab batiniyah. Dan inilah yang menyebabkan atau yang menjadikan doa itu menjadi terkabul. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, adab batiniyah itu yang seperti apa? Di antaranya adalah kita harus bertobat atas segala kehilapan kita, baik secara hablum minallah maupun hablum minannas. Usahakan sekuat tenaga kita untuk kita mohon ampun, untuk tidak melakukannya lagi. Kalau itu hubungannya dengan Allah, dengan Tuhan, kesalahan-kesalahan kita, kelalaian kita, maka perbanyaklah kita istighfar, perbanyaklah kita memohon pada Allah untuk diampuni dan tidak mau mengulangi lagi. Pun demikian juga dengan yang hubungannya dengan hablum minannas, yang hubungannya dengan sesama manusia. Banyak kan kita yang dalam pergaulan kita sehari-hari mungkin telah menyakiti orang lain, menyebabkan orang lain itu merasa tersakiti. Kadang-kadang kita menggibah juga, suudon juga, ya, dan berbagai macam hal-hal yang membuat orang lain itu merasa tersakiti, baik itu dengan ucapannya ataupun dengan perbuatannya. Kalau ini hubungannya dengan sesama manusia, ya segeralah untuk mohon maaf. Kalau kita memungkinkan untuk bisa memohon maaf. Karena yang sudah kita sampaikan beberapa waktu lalu itu, ya kadang-kadang meminta maaf langsung itu ya belum tentu juga bisa terwujud karena berbagai macam sesuatu hal. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, kalau kita sudah berusaha untuk menyesali apa yang telah pernah kita lakukan dalam hal-hal
kejelekan atau keburukan, kemaksiatan dengan cara bertobat tadi, maka inilah salah satu cara yang nantinya Allah akan segera mengabulkan doa-doa kita. Setidaknya kita berusaha sekuat tenaga untuk bisa melaksanakan itu. Dan berikutnya adalah menghentikan perbuatan zalim. Ya sudah tadi kita sampaikan. Artinya kalau kita suka menyakiti orang lain, apalagi memakan harta orang lain, melakukannya dengan cara batil misalnya, dengan cara yang tidak benar, maka hentikan. Jangan diteruskan. Apalagi sampai kita menyakiti orang tua. Makanya kalau di dalam kita berintrospeksi diri, kan sering kita sampaikan juga, atau banyak orang yang bilang bahwa ayo, kalau doamu ingin dikabulkan itu kan juga kamu harus introspeksi diri. Introspeksi diri itu ya menyesali apa-apa yang sudah kita lakukan, yang hal-hal yang negatif. Mungkin ada beberapa kesalahan-kesalahan kita yang bisa menghalangi doa-doa kita. Dan terutamanya adalah kesalahan-kesalahan kita pada orang tua. Ingat, ya. Kalau orang tua kita tuh masih hidup, ya tentu segeralah untuk memohon maaf, memintakan maafnya. Karena kalau sampai orang tua itu merasa mangkel, merasa tersakiti, kita bisa terancam jadi anak yang durhaka. Yang beberapa waktu lalu sudah kita jelaskan pula bagaimana dosanya, bagaimana mudorotnya, bagaimana ancamannya, apakah itu di dunia maupun di akhirat kelak. Maka itu tadi harus kita lakukan segera untuk kita meninggalkan hal-hal yang tidak benar. Seperti Mas Diajeng yang berbahagia. Nah sekarang kalau misalnya perbuatan itu, ya perbuatan-perbuatan dolim yang salah satunya misalnya kita memakan harta dari cara yang tidak benar, atau mungkin saja kita mengambil barang dari orang lain yang tidak benar, ya boleh dikatakan mencuri lah misalnya, atau dari hasil apalah, ya dari hasil korupsi, dari hasil menipu misalnya. Nah sekarang yang jadi pertanyaan kita, ya kalau kita memintakan, mau memanjatkan doa, kemudian kita harus melaksanakan syarat-syarat yang seperti ini, lantas bagaimana kalau misalnya kita mengambil barang orang lain? Padahal kan untuk bisa membersihkan diri itu kan kita minta maafnya orang tersebut, gitu kan? Ya. Kalau kita minta maafnya orang tersebut, resikonya juga kan ada. Ya, itu contoh misalnya saya ngambil barangnya punya Mas Faiz. Ya, kalau saya terang-terangan ngambil barangnya Mas Faiz kan dan minta maaf, iya nih Mas Faiznya ngasih maaf sama saya, gitu kan Mas? Ya, ini barangnya berharga, malah saya bisa dipersangkakan gitu kan, bisa dituntut dari sebagai walah, ternyata kamu toh yang nyuri. Iya kalau enggak, ya jadi ini juga kalau bisa sih memang seperti itu ya, artinya kita bisa secara langsung mengembalikan. Tapi kalau tidak bisa kan ya bagaimana? Padahal salah satu sisi saya pengen bertobat karena kita sudah menyesali perbuatan saya dan saya mau insaf, ya kan.
dan supaya apa yang kita inginkan juga Tuhan mengabulkan gitu kan. Maka boleh-boleh saja kalau misalnya kita punya teman yang dipercaya, tolong ini barang dikembalikan pada yang punya gitu. Dan mohonkan maaf saya gitu. Boleh, bisa juga seperti itu ya, dan tentunya dengan pesan-pesan supaya ya nggak usah dilanjutkan lah perkara ini, bisa mungkin seperti itu gitu kan. Tapi bisa juga dengan cara lain. Artinya apa? Ya kita kembalikan dengan cara sembunyi-sembunyi. Tahu-tahu barangnya udah mungkin di depan pintu atau di mana, yang nanti tiba-tiba oh ini barangnya udah ketahuan, udah dapat, udah ada lagi gitu. Itu juga boleh ya, dengan cara seperti itu juga boleh. Atau juga kalau tidak memungkinkan karena kita juga waduh ini orangnya juga kemana, sudah nggak ada, sudah pindah orangnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya boleh kita juga memberikan sedekah yang senilai barang itu pada fakir miskin, pada anak yatim yang miskin, yang niatnya pahalanya itu diberikan pada orang yang mempunyai barang tadi yang kita ambil. Nah ini kalau barang itu ada jelas barang yang ada bentuknya, yang orangnya itu ngambilnya jelas. Nah sekarang kalau kita mengambil sesuatu itu hasil yang lebih luas, yang lebih umum, hasil korupsi misalnya. Lah kan itu belum tentu barang milik seseorang kan. Hanya satu orang atau dua orang atau beberapa segelintir orang. Bisa jadi adalah milik masyarakat banyak gitu ya. Terus bagaimana mengembalikannya kalau hal yang seperti ini? Masya Allah. Seperti Mas Ajeng yang berbahagia. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.